Ketika kita percaya kepada Kristus, kita mengikuti ajarannya dan menghidupi teladannya. Kalau kita mengatakan aku percaya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Allah, maka tidak ada yang mustahil bagiku dalam melakukan pekerjaan Allah. Yohanes pasal 11. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas, yang disebut Didimus, berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masih gula hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan,
marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus, kata orang-orang Yahudi. Lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masih gulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur Engkau baik bagi kami. Kami mau datang kepadamu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus tolong kami, sehingga dengan segenap hati kami memberi telinga kami untuk mendengar, dan memberi hati kami untuk mau percaya kepadamu Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, sehingga kami bukan hanya sekedar mendengar, tapi kami percaya dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, firman kita hari ini dari Yohanes pasal 11, cerita tentang Lazarus. Dan ini cerita yang cukup panjang dari ayat 1 sampai 45 yang tadi kita sudah bacakan. Kalau kita baca Yohanes, Injil Yohanes pasal 1 sampai pasal 12, Yohanes menulis banyak sekali tanda-tanda yang dibuat oleh Yesus. Kalau kita mau telusuri dari tanda yang pertama, air menjadi anggur di Kana, lalu kemudian mujizat penyembuhan, beberapa mujizat penyembuhan, mujizat Yesus berjalan di atas air, dan mujizat Yesus mencelikan mata seorang yang buta sejak lahir, dan puncaknya adalah mujizat ini. Lazarus dibangkitkan dari kematiannya. Nah, bagaimana cerita ini menjadi penting bagi kita di dalam Minggu Prapaskah kita ini? Disebutkan di Yohanes pasal 11 cerita tentang siapa Lazarus. Kalau kita baca dari ayat 1 disebut Lazarus dari Betania. Di Perjanjian Baru ada beberapa kota Betania yang disebutkan, dan kota Betania di sini adalah Bethany of Judea, Betania di wilayah Yudea, yang hanya sekitar 3 km dari Yerusalem, sangat dekat dari Yerusalem. Katanya kalau kita pergi ke Betani, kita akan bisa melihat Yerusalem di kejauhan. Dan Lazarus dari Betani. Lazarus ini adalah bahasa Yunaninya untuk nama Eliazar. Jadi nama Lazarus dan nama Eliazar itu sama. Dan Lazarus yang di sini bukan Lazarus yang dalam perumpamaan Yesus tentang orang kaya dan Lazarus di Lukas pasal 16. Dan disebutkan Lazarus yang sakit ini, dia tinggal di Betani bersama dengan Maria dan saudaranya Marta. Dan Injil Yohanes menjelaskan siapa Maria. Maria inilah yang telah mengurapi Yesus dan membasuh kakinya dengan rambutnya. Itu latar belakang tentang siapa Lazarus dan siapa Maria dan Marta. Dan kalau kita baca dengan lebih teliti, mereka juga, Maria dan Marta ini dan Lazarus ini adalah keluarga yang dekat dengan Yesus. Dan kota Betani di Yudea itu disebutkan sebagai kota yang memang tempat Yesus biasa berkumpul di situ, biasa istirahat di situ, karena Yerusalem sudah menjadi kota yang
penuh dengan orang-orang yang membenci Yesus. Para pemuka agama tinggal di Yerusalem, pemimpin agama di Yerusalem tidak suka dengan keberadaan Yesus. Sehingga dalam konteks hari ini, cerita ini, Yesus memang sengaja menyingkir dari Yerusalem, dan Betani adalah tempat di mana ada banyak teman Yesus. Dan Injil Yohanes dalam cerita ini mengatakan bahwa menuliskan bagaimana ada datang kabar kepada Yesus bahwa Lazarus sakit. Dan Yesus yang mendengar kabar itu mengatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Dan setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Dan setelah itu baru dia mengatakan, ayo kita kembali ke Yudea. Ada pertanyaan, kenapa Yesus tidak langsung berangkat begitu dia mendengar Lazarus sakit? Ada yang bilang, oh Yesus sengaja supaya dia mau bikin mujizat. Itu salah satu alasannya, karena Yesus mengatakan sakitnya itu supaya Tuhan dimuliakan. Tapi kalau kita melihat latar tempatnya, Yesus ada di mana dan kemudian Lazarus ada di mana, itu memang Yesus nggak mungkin bisa sampai tepat waktu untuk menyelamatkan Lazarus. Karena perjalanan dari tempat Lazarus ke tempat Yesus itu akan butuh 1 hari. Dan kalau Yesus pergi dari langsung berangkat pun, dia akan tiba di Betania 1 hari kemudian. Dan kita baca di ayat selanjutnya, ketika Yesus sampai di Betani, Lazarus sudah meninggal 4 hari. Artinya, Lazarus meninggalnya persis setelah pembawa pesan ini pergi. Setelah pembawa pesan ini pergi, Lazarus meninggal. Karena dikatakan setelah Yesus datang sampai di Betani, Lazarus telah meninggal 4 hari. Jadi itu salah satu alasannya. Dan kemudian alasan yang kedua seperti yang umumnya kita yakini bahwa Yesus memang ingin menyatakan kemuliaan Allah melalui kematian Lazarus ini. Lalu apa yang terjadi? Ceritanya kita semua tahu apa yang terjadi. Yesus datang ke situ dan Lazarus sudah mati 4 hari, dan Yesus mengatakan dia tertidur. Kata fallen asleep, kekoi metai. Dan Yesus mengatakan, tapi I am going so that I may awake him out of sleep. Aku akan membangunkan dia. Yesus mengatakan kekoi metai dan exupniso, bahasa Yunaninya yang dipakai seperti itu berarti 2. Bisa tidur, bisa juga berarti mati. Dan awaken itu juga bisa berarti membangunkan dari tidur atau juga membangkitkan dari kematian. Makanya murid-murid pikir, oh Lazarus nggak mati, cuma tidur aja. Tapi kemudian penulis Injil Yohanes mengatakan enggak. Yang dimaksud Yesus adalah membangkitkan Yohanes dari kematian. Dan ketika Yesus datang sampai di Betania, kita menemukan ya Lazarus sudah mati, dan saudaranya Lazarus datang kepada Yesus dan mengatakan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah, ayat ini kalau dalam bahasa Indonesianya tidak terlalu jelas. Sekiranya engkau ada di sini, banyak yang menafsirkan Marta mengeluh kenapa Yesus terlambat datang. Tapi kalau kita baca di ayat di bahasa aslinya, sekiranya engkau di sini, dan dalam tensis bahasa Inggrisnya juga dipakai kata yang dimaksud oleh Marta adalah bukan seandainya Yesus datang lebih cepat, tapi Marta mengatakan seandainya Yesus ada di sini. Lord, if you had been here, my brother wouldn't have died. Agak susah bahasa Inggrisnya karena teman-teman perlu mengerti past perfect tense dan present perfect tense. Tapi Marta mengatakan if you had been here, artinya kalau waktu Lazarus sakit Yesus ada di sini, Lazarus tidak akan mati. Karena begitu pembawa pesan itu pergi memanggil Yesus, Lazarus kemudian meninggal. Dan Marta hanya menyesalkan kenapa Lazarus sakitnya pas Yesus nggak ada. Kenapa begitu? Karena Yesus sering berada bersama-sama dengan mereka di Betania. Dan
pas Yesus nggak ada, pas Yesus jauh berada dalam posisi 1 hari perjalanan dari Betania, Lazarus sakit. Nah itu beberapa hal kecil yang saya kira kita perlu mengerti dulu. Dan Yesus mengatakan, saudaramu akan bangkit. Marta dan Maria mengatakan mereka percaya bahwa kebangkitan akhir zaman akan terjadi. Tapi ayat 25, Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, satu hal yang saya mau ajak kita untuk merenungkan adalah, dalam cerita Lazarus ini adalah, ketika kita berhadapan dengan situasi seperti Maria dan Marta, situasi yang sangat unfortunate, situasi yang sangat tidak menguntungkan. Marta tidak menyalahkan Yesus, hanya keadaannya, pas keadaannya kayak begini. Terjadilah Lazarus sakit, terjadilah Lazarus meninggal dunia. Dalam hidup ini, kita bikin rencana-rencana. Dalam hidup ini kita ajukan proposal kepada sang pemberi hidup. Maunya rencananya begini. Tapi terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita. Marta, Maria, dan Lazarus begitu sering bersama Yesus. Tapi ketika Yesus jauh, baru Lazarus sakit. Dalam keadaan yang tidak terduga seperti itu, bisa mematahkan semangat, membuat patah hati. Kenapa terjadinya saat seperti ini? Seandainya keadaannya berbeda, saya bisa lakukan sesuatu. Seandainya keadaannya berbeda, saya bisa bantu. Tapi masalahnya keadaannya seperti ini. Nah itu kan percakapan-percakapan yang sering terungkap, sering terucap ketika terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita dan membuat kita menjadi sedih dan patah hati. Itu yang dialami oleh Marta dan Maria. If you had been here, seandainya Yesus pas ada di sini, kami nggak akan jadi sedih seperti ini. Nah, yang kita perlu lihat saat ini adalah keadaan tidak menguntungkan, circumstances, keadaan, situasi, kondisi tidak menguntungkan sehingga terjadi sesuatu yang menyedihkan, sehingga terjadi suatu musibah, suatu bencana. Kita hanya bisa menyalahkan keadaan. Kita mau cari kambing hitam, yang adanya belang-belang semua. Kita mau menyalahkan gak bisa, karena hanya ini keadaan yang memang gak bisa diapa-apain lagi. Kalau kita ambil waktu sedikit untuk merenung hidup kita masing-masing, saya kira semua akan ingat, oh ada ya momen-momen yang kita seperti itu. Dan satu momen yang bagi saya paling, bukan satu momen, ada 2 momen kematian orang yang saya kasihi yang membuat saya sering menghayal seandainya ada mesin waktu. Seandainya ada mesin waktu, 2 peristiwa itu saya berpikir saya bisa lakukan sesuatu. Tapi enggak ada mesin waktu. Dan itu hanya kemudian menjadi peristiwa yang memang harus direnungkan dan dimaknai dalam kasih karunia Tuhan. Nah, Marta dan Maria seperti ini. If you had been here, katanya. Seandainya Yesus ada, seandainya situasinya berubah. Tapi situasi nggak berubah. Dalam kehidupan iman kita, teman-teman, adegan Marta dan Yesus memberi kekuatan kepada saya untuk percaya bahwa mengatakan if you had been here itu enggak dosa. Datang kepada Tuhan dan mengeluh, Tuhan, kenapa keadaannya seperti ini? Itu enggak dosa. Itu tidak salah untuk bilang, Tuhan, kenapa keadaannya seperti ini? Kenapa keadaannya semenyedihkan ini? Kenapa keadaannya menyesakkan ini? Kenapa musibah ini harus terjadi? Kenapa bencana ini harus terjadi? Kenapa pandemi ini harus terjadi? Dan macam-macam. Itu enggak apa-apa, itu boleh kita bilang. Marta mengatakannya kepada Yesus. Dan Yesus tidak menghardik Marta. Yesus enggak bilang, jangan ngomong gitu. Yesus tidak bilang seperti itu. Jawaban Yesus adalah, dia akan bangkit. Yesus menjawab singkat, padat, dan jelas. Yesus bilang, ada solusi. Ada solusi untuk keadaanmu.
Ada solusi untuk musibah ini. Ada solusi untuk keadaan yang tidak terduga ini. Ada solusi. Dan solusinya adalah, apakah engkau percaya? Yesus bertanya kepada Marta dan Maria, apakah engkau percaya? Percaya yang bagaimana? Percaya kepada Yesus secara utuh. Sebagai Dia yang datang untuk memberikan hidup. Nah ini teman-teman. Ini yang seringkali menjadi gap antara kita dan Tuhan. Kita mau percaya, tapi yang kita percayai masih mengikuti logika kita. Kita mau percaya, tapi kita masih batasi kepercayaan kita dengan logika kita, dengan teori kemungkinan yang kita punya. Kalau Yesus ada, kita percaya, Marta dan Maria percaya bahwa Lazarus enggak akan mati. Tapi teori logika Marta dan Maria berhenti di situ. Lazarus sudah mati. Enggak ada lagi yang bisa dilakukan. Karena itu Yesus bertanya itu, apakah engkau percaya? 1 tahun kita hidup dalam pandemi dan sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Kita merenungkan Yesus yang datang kepada kita, dan Yesus yang datang kepada kita adalah Yesus yang memberi kehidupan. Kehidupan seperti apa? Yesus mengatakan, aku memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Artinya kehidupan yang Yesus berikan bukan kehidupan yang menyedihkan, bukan kehidupan yang malang, tapi kehidupan yang sukacita, damai sejahtera, dan bahagia. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Sekalipun kondisi, keadaan, situasi sepertinya akan membawa kehidupan yang malang bagi kita. Kuncinya ada di ayat yang tadi saya bacakan itu. Percayakah engkau akan hal ini? Ayat 25 dan 26 tadi. Yesus bertanya satu pertanyaan yang penting kepada Maria dan Marta, dan ini pertanyaan yang penting kepada kita juga. Percayakah engkau akan hal ini? Minggu lalu saya bicara tentang percaya itu, iman itu menjadi driving force, tenaga penggerak untuk kita melakukan hal-hal yang dahsyat. Dan hari ini pertanyaannya adalah, seperti apakah iman kita ketika keadaan, situasi, kondisi, circumstances itu bertolak belakang dengan teori logika kita, bertolak belakang dengan kemampuan berpikir kita. Ketika itu suara Tuhan datang dan pertanyaan Tuhan datang. Kalau dalam keadaan yang normal kita bisa amin, percaya. Tapi ketika keadaannya seperti ini, pintu sudah ditutup. Suara Tuhan datang. Percayakah engkau akan hal ini? Marta menjawab, ya Tuhan, aku percaya. Tapi percayanya Marta perlu dikuatkan oleh Tuhan. Dan Marta mengatakan, engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang datang ke dalam dunia. Yesus kemudian bilang apa? Di mana Dia dibaringkan? Pertanyaan di mana Dia dibaringkan, itu adalah pertanyaan sampai mana sih batas percayamu? Akal sehat kita berhenti di mana? Ini nggak mungkin, apa sih yang nggak mungkin? Nggak mungkinnya ini nih, Dia dibaringkan di dalam kubur. Dan ketika Yesus melihat Lazarus terkubur di dalam kubur batu, dikatakan masgullah pula hati Yesus. Kata masgul, anak zaman sekarang udah gak ngerti kata masgul itu seperti apa. Yesus terganggu. Yesus terganggu, Yesus susah hatinya. Ada yang mengatakan dia susah hatinya karena Lazarus mati. Tapi kata he groaned in the spirit and was troubled di ayat 33 itu juga berarti begini. Yesus bukan hanya susah hatinya, tapi dia marah. Dia marah karena
keterbatasan pada iman murid-muridnya. Maria, Marta, dan orang-orang percaya di situ. Percaya kepada Yesus tapi ada tembok yang membatasi. Gak bisa lewat tembok ini. Kita bisa percaya sampai sini. Tapi setelah ini udah selesai. Dan batu kubur itu menjadi tembok yang menandakan batas percaya orang-orang di waktu itu. Dan ada banyak penafsiran yang menafsirkan marahnya Yesus seperti apa. Tapi saya kira masgulnya Yesus ketika melihat orang tidak percaya. Kalau di dalam cerita Injil yang lain kita menemukan ada cerita murid-murid berlayar di danau yang kemudian dihantam taufan. Dan ketika Yesus bangun, Yesus malah marah. Kamu kok gak percaya? Dan karena itu saya kira masgulnya Yesus kita bisa pahami karena hal itu juga. Kenapa ada batas pada percayamu? Nah sekarang Yesus hadir dan Yesus ingin membongkar batas itu. Dan Yesus bilang angkat batu itu. Dan kata-kata Yesus angkat batu itu dijawab oleh Marta dengan kalimat ini. Tuhan, ia sudah bau. Sudah 4 hari ia mati. Yesus mau bongkar keterbatasan kita. Yesus mau hancurkan tembok keterbatasan iman Marta. Tapi Marta bilang gak bisa Tuhan, udah bau, udah 4 hari. Dan Yesus bilang lagi, percaya gak sih kamu? Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Baru kemudian orang-orang membantu Yesus menyingkirkan batu itu. Yesus berdoa dan Yesus berteriak, Lazarus, marilah keluar. Dan ayat 44, kalau itu digambarkan dalam film keren sekali. Kalau film Indonesia, kalau itu terjadi yang akan tergambar adalah orang-orang kabur. Karena Lazarus keluar dalam kondisi kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Ini hantu yang keluar gitu kan. Pocong, kalau di Indonesia pocong, tapi orang Yahudi enggak, bukan kayak pocong mereka dibungkusnya. Dan Yesus bilang, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Ayat 45, ini penting. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Momen itu, momen puncak Yesus memberi tanda kepada orang Yahudi siapa dia. Dan banyak orang Yahudi yang datang melayat, melihat itu dan mereka jadi percaya. Karena itu Yesus bilang di ayat-ayat awal pasal 11, kemuliaan Allah akan dinyatakan lewat peristiwa ini. Setelah ayat 45, alasan para pemimpin agama membunuh Yesus hanya satu. Karena dia mengganggu mereka. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi sudah melihat buktinya bahwa dia yang diutus Allah. Itu satu sisi dalam cerita hari ini. Tapi sisi yang lain yang saya mau kita dengar pesan hari ini adalah Yesus mau kita melampaui batas. Kalau kita masih buat batas kepercayaan kita kepadanya pada logika kita, Yesus mau kita melampaui batas itu. Yesus mau kita percaya kepadanya sampai seberapapun dia minta kita percaya. Kita berikan percaya itu. Kalau kita beri batas dengan kemampuan manusiawi kita, itu belum percaya kepadanya. Percaya kepada Tuhan, supaya iman kita menjadi the driving force, tenaga penggerak yang membuat kita melakukan perkara-perkara yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Kita harus bisa percaya justru ketika situasi, kondisi, keadaan mengatakan kepada kita untuk tidak bisa lagi, mustahil. Teman-teman yang dikasihi Tuhan,
Kita suka dengan kata-kata ini. Nothing is impossible with God. Tapi bukan hanya itu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah itu Allah lakukan ketika orang-orang percaya kepadanya. Karena itu apakah engkau percaya? Kalau kita mengatakan aku percaya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Allah, maka tidak ada yang mustahil bagiku dalam melakukan pekerjaan Allah. Perhatikan ini. Ini kalimatnya harus lengkap. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, artinya tidak ada yang mustahil bagiku dalam melakukan pekerjaan Allah. Banyak orang suka mencomot ayat nothing is impossible untuk membenarkan kebodohannya. Kalau kita nggak melakukan pekerjaan Allah, kita melakukan pekerjaan manusiawi, nggak usah pakai ayat nothing is impossible with God. Tapi kalau kita sedang melakukan pekerjaan Allah, dan situasi kondisi menghadang kita, membuat kita mengatakan kepada kita harus berhenti karena situasi, harus berhenti karena kondisi seperti ini. Ketika itulah Yesus bertanya, apakah engkau percaya? Ketika kita percaya, mujizat terjadi. Karena itu perhatikan ini teman-teman. Dalam melayani Tuhan ada banyak tantangan. Ada banyak situasi dan kondisi yang menghalangi ketika kita melayani Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah pertama, periksa hati kita. Periksa diri kita. Apakah penghalang itu berasal dari diri kita? Ketidaktaatan kita misalnya, dosa-dosa kita misalnya, koreksi diri, periksa dan bertobat. Dan yang kedua yang penting untuk kita periksa, apakah kita masih membatasi Tuhan dengan logika kita, masih membatasi Tuhan dengan kekuatan kita. Seolah-olah Tuhan gak akan bekerja kalau aku udah gak sanggup lagi. Tuhan masih bisa bekerja. Bahkan ketika logika kita sudah tidak sanggup lagi. Mari dengar kata-kata Yesus ini. Apakah engkau percaya? Dan renungkan ini. Di dalam setiap pekerjaan baik yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Renungkan ini. Apakah aku mengerjakannya dengan percaya kepada Tuhan? Saya gak sedang bicara kepada orang-orang yang gak melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Kok gitu sih Pak? Iya. Pekerjaan untuk Tuhan, jangan salah. Pekerjaan untuk Tuhan bukan main keyboard, bukan main gitar, bukan main bass di gereja, bukan. Pekerjaan untuk Tuhan adalah Efesus 2 ayat 10. Melakukan pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan sebelumnya untuk kita kerjakan. Tujuan hidup setiap murid Yesus adalah melakukan pekerjaan baik itu. Setiap murid Yesus harus hidup melakukan sebuah pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan baginya. Kalau mengatakan murid Yesus tapi hidupnya hanya untuk dirinya sendiri, itu bukan murid Yesus. Karena murid Yesus menyangkal diri, pikul salib dan mengikuti Yesus. Nah karena itu hari ini saya bicara kepada setiap murid Yesus yang melakukan pekerjaan baik yang Tuhan percayakan kepadanya. Dengar baik, tidak ada yang mustahil bagi kita yang melakukan pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan jaminannya. Firman Yesus ini jaminannya. Karena itu kalau sekarang ada tembok besar yang menghadang pelayananmu, datang pada Tuhan dan bilang, aku percaya Tuhan. Tembok ini akan runtuh. Apakah itu tembok finansial? Apakah itu tembok sumber daya manusia? Orang-orangnya pada pergi semua Pak. Mau kerjakan bagaimana? Tuhan tidak terbatas kuasanya. Karena itu datang kepada Tuhan, aku percaya Tuhan. Pandemi bisa memotong kaki kita. Pandemi bisa memotong tangan kita. Pandemi bisa menguras dompet kita. Tapi pandemi tidak bisa menghentikan Tuhan kita untuk melakukan karyanya bersama kita. Karena itu katakan, aku percaya. Dan biarlah percaya kita ini menghasilkan mujizat. Karena kita mau bekerja bersama Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk pekerjaan baik yang Dia persiapkan untuk kita kerjakan hari-hari ini. Di masa pandemi ini sebenarnya pekerjaan kita lebih banyak. Sebenarnya jiwa-jiwa yang harus ditolong lebih banyak, lebih nyata. Lalu kita bilang kakinya udah gak ada, tangannya udah gak ada, dompetnya udah kosong.
itu berarti kita belum percaya. Mari datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan aku percaya, bekerjalah melalui aku. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau percaya kepadamu. Ajar kami untuk percaya dengan mutlak kepadamu. Ajar kami untuk percaya dengan tidak membatasi Engkau dengan pikiran kami. Ajar kami untuk selalu percaya dan mengandalkan Engkau. Ketika kami mengerjakan pekerjaan baik yang Kau percayakan bagi kami, kami mengerjakannya dengan taat dan setia. Bahkan ketika situasi dan keadaan mencoba menghentikan kami. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus berkati kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Au tunggal lama Tuhan, au tunggal lama Tuhan, lo sadonane. Au tunggal lama Tuhan, au tunggal lama Tuhan, lo sadonane.